pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengenalan profil materi, insya Allah secara singkat akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah penyampaian materi, insya Allah di kelas perdana ini tentunya kita sangat menunggu keajaiban juga kemukjizatan yang insya Allah akan disampaikan wasilah oleh beliau Ustaz Firman Afifuddin Saleh, insya Allah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan doa, hamdalah dan doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kelas hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut yang selanjutnya, kita yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh anak pribadi. Insya Allah untuk pembuka dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama, bagi yang bisa mengikuti, silakan mengikuti. Bagi yang belum bisa karena uzur atau halangan, luar biasa sekali, masih tetap bersama dengan kita. Insya kita akan membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka kelas perdana hari ini. Program ini mudah-mudahan menjadi pintu keberkahan yang terbuka juga. Kita insya Allah akan mengawali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa qari'in. Baik Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada acara ketiga, mohon izin untuk menyampaikan profil singkat dari pemateri kita. Insyaallah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Firman Afifuddin Saleh. Kita sapa dulu beliau. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bi Ustaz Kurnia, alhamdulillah, insyaallah. Oke. Kita tampilkan, mohon izin menampilkan slide Ustaz. Iya, min fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian profil di screen? Sudah sebelumnya. Baik. Mohon izin untuk melanjutkan untuk sekalian. Baik, kita ada kuis Bapak Ibu sekalian ya di kelas ini. Silahkan dijawab. Siapakah gambar di bawah ini kira-kira? Ustaz Firman. Masya Allah. Nama lengkapnya bagaimana? Apa? Ustaz Firman Afifuddin Saleh. Masya Allah. Dapat sesuai insya Allah ya. Harus di sebelah kanannya ada tahu, yang kirinya ada yang tahu? Kirinya. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian sengaja di awal
menampakkan atau memunculkan gambar beliau bersama Ya, istri suara mana? keempat buah hati dari beliau, mudah-mudahan menjadi qurrata ayun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Alhamdulillah, nama materi Ustadz Firman Afifuddin Saleh, Al-Magistir, MAG. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung, tepatnya 22 Mei 1982. Alhamdulillah. Kemudian beliau seorang laki-laki, dan beliau S1 UPI Bandung, kemudian S2 UIN Bandung, kemudian alhamdulillah S3 di UIN Bandung. Ini apa? Kemudian Islam, seorang muslim tentunya. Kemudian status beliau menikah, alhamdulillah. Dan istri tercinta bernama Ibu Amalia. Kemudian alhamdulillah hingga saat ini beliau dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama bernama Azkia Mugni Saleha. Kemudian yang kedua Faqih Amiruddin Saleh. Yang ketiga Fahim Aminuddin Saleh. Dan yang terakhir Azkia Mahira Saleha. Allahumma ja'alha qurrata ayun. Allahumma amin. Kemudian alamat beliau di Jalan Cipaku 2, nomor 27, RT 4, RW 2, Gang Cibang Barat, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Alhamdulillah, bagi yang ingin bersilaturahmi ke beliau, mudah-mudahan disegerakan dan dimudahkan, mudah-mudahan. Kemudian email beliau afifuddin.saleh22@gmail.com. Kita lanjut, moto beliau adalah hidupku hanya untuk ibadah. Pelajari bahasa Al-Quran, rasakan kemujizatannya. Kemudian pengalaman beliau luar biasa sekali. Yang pertama Direktur Syamil Arabic sampai dengan 2020. Kemudian owner Bandung Arabic Center sampai dengan sekarang. Kemudian dosen yang ketiga, dosen STIT At-Taqwa KPAD Bandung. Dan yang terakhir keempat ini adalah founder grup Al-Quran dan Bahasa Arab, yang kita singkat sebagai adab. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dari kami ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadal fasal fi adab Al-Quran dan Bahasa Arab. Selamat datang. Baik, alhamdulillah, jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, acara yang ketiga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan kemas lebih menarik ya Bapak sekalian untuk profil pemateri. Mohon maaf jika kita tampilkan dengan sederhana, mudah-mudahan tidak meninggalkan esensi dari perkenalan beliau kepada kita semua. Baik, yang keempat, kemudian langsung yang kelima mungkin ya nanti ditutup oleh beliau. Yang keempat adalah penyampaian materi yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Firman Afifuddin Saleh. Al-waktu wal fursah iya. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Kurnia. Ibu Bapak, Ana ingin memastikan dulu apakah suara Ana terdengar jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ihwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, karunia serta inayahnya lah pada sore hari yang sangat cerah ini. Masya Allah, kalau Ana nih live dari Madinah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke Madinah. Alhamdulillah. Kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan bahasa Arab ini. Masya Allah, mudah-mudahan harapan kita pertama hari bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini sebetulnya hal yang sangat luar biasa. Pertama-tama, adab ini merupakan
singkatan ya, Al-Quran dan bahasa Arab. Alhamdulillah ternyata dari tim kami ada yang paling jauh itu dari Islamabad ya, dari Pakistan, atas nama Bu Nopi. Bu Nopi bisa diangkat suaranya, dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bu Nopi ini posisi sedang di Islamabad? Betul, betul sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini kami Masya bisa Allah. bergabung. Jam berapa di sana, Bu Nopi? Sekarang pukul 2 lewat 5 menit. 2 siang, 2 malam? 2 siang. Masya Allah, Hanya alhamdulillah. 2 jam lebih awal Indonesia 2 jam Pak Ustadz. Oh, 2 jam. Bu Ya. Nopi, afwan sebelumnya tahu dari mana? Dari Dengan teman, kebetulan ada teman di Bandung, terus menawarkan mau ikut gabung di Zoom, di link Zoom-nya ini, terus alhamdulillah saya bisa bergabung Pak Ustadz. Mudah-mudahan alhamdulillah, Masya Allah. bisa jadi Mudah-mudahan buat berkah Bu Nopi, Insya Allah. amin, amin, amin. Dan bisa semakin dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, Bapak, karena ini pertemuan perdana ya, dan jadi ada beberapa peserta kami juga yang bergabung. Jadi ini sebetulnya adalah acara reuni, dan demikian pula dengan yang masih baru ya, yang belum kenal. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan. Nah, Ana izinkan sebelum kita masuk ke materi ya, Ana akan sampaikan apa itu adab dan apa tujuannya. Kita masuk ke konten ini dulu. Nah, sudah ada belum Ibu Bapak? PowerPoint-nya? Belum Ustadz. Oh, belum ya? Ada, sudah ada. Ini memang sangat khas nih suara-suaranya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak sudah ada ya? Nah ini. Nama program kita adalah adab. Jadi adab itu merupakan singkatan dari Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi Ana kemudian beli hashtag ini untuk pemula. Jadi sebetulnya kenapa sih kita orang Indonesia khususnya ya, Bu Nopi asli Indonesia kan? Nah, sebetulnya ya. Alhamdulillah. Nah, kita khususnya orang Indonesia. Asli Indonesia. Kebetulan suami berdinas di sini ya. Alhamdulillah. Asal dari mana di Indonesianya, Bu Nopi? Dari Bandung, Pak Ustadz. Oh, subhanallah. Satu kota tuh ya. Masya Allah. Jadi Bapak, alhamdulillah program kita ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Ternyata sudah sampai ke Islamabad ya, Pakistan. Dan di seluruh Indonesia. Jadi Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, awal mula kenapa Al-Quran dan bahasa Arab ini muncul? Karena sebetulnya kita di orang Indonesia itu ketika mempelajari bahasa Al-Quran itu begitu sangat sulit sekali ya, Ibu Bapak ya. Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab itu rasanya rumit, sulit, banyak rumus dan lain sebagainya. Nah, orang Indonesia itu sebetulnya bahasa Arab itu pada pokoknya mudah, nanti kita akan tunjukkan ya. Nah, yang harus kita pelajari itu bagaimana kita sebelum mempelajari bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa mukjizat ini, kita harus merasakan bahwa Quran ini adalah betul-betul mukjizat. Quran itu adalah mukjizat. Nah, inilah kemudian yang ketika kita sudah tersadar dan begitu merasakan betapa Al-Quran ini merupakan mukjizat sampai akhir zaman, maka nanti untuk belajar bahasa Arab itu akan menjadi satu kebutuhan. Makanya nanti tagline kita adalah mendalami keindahan Al-Quran melalui bahasa Al-Quran. Karena jarang sekali guru-guru kita yang membahas hal ini. Nah, maka nanti ini singkatannya adalah untuk pemula. Nah, kemudian kita lanjut. Apa itu adab? Jadi adab itu secara singkat adalah singkatan dari Al-Quran dan bahasa Arab. Adab merupakan kajian tematik bagi para pecinta Al-Quran. Secara khusus, program adab ini bertujuan untuk menggali dan merasakan kebijaksanaan Al-Quran untuk kehidupan. Program adab ini hadir untuk semua lapisan masyarakat Muslim, pecinta Al-Quran dan bahasa Arab, terutama pemula ya. Jadi ini untuk pemula terhadap bahasa Al-Quran. Nah, nanti ini kaitan dengan adab ya. Nanti kita kaji di lain waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebelum kita jauh ya, yang dipelajari nanti
di adab ini, program adab ini yaitu bahasa Arab Al-Quran. Karena di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada 3 macam bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab pasar ya. Jadi bahasanya orang Arab yang tidak menggunakan tata bahasa. Bahasa ini bahasa Arab yang paling rendah tingkatannya. Misalkan contohnya, kholas futur inta, sudah sarapan belum kamu laki-laki. Nah, jadi kalau bahasa pusat kan harusnya anta, ini mereka inta. Sudah itu mereka menggunakan kholas. Ya. Kholas futur inta ini sudah. Nah, ini namanya bahasa amiyah. Bahasa yang tidak menggunakan apa nih? Tata bahasa Arab yang benar. Kholas lakin lisa ashrab. Sudah tapi belum minum. Nah, ini bahasa amiyah. Yang kedua ada bahasa Arab fusah namanya. Itu bahasa Arab yang memperhatikan gramatikal, bahasa Arab yang digunakan di sekolah-sekolah. Bahasa ini lebih tinggi nilainya dari bahasa amiyah. Misalnya dari kalimat di atas, kalau kita ingin bertanya, sudah sarapan belum kamu laki-laki? Nah, bahasa Arab fusahnya hal fatorta. Jadi nanti menggunakan fi'lun madin. Tapi belum ya, ini mah hanya gambaran dulu ibu-ibu ya. Aduh ini muni sulit begini, tenang saja. Ini mah baru contoh ya. Jawabannya na'am fatortu lakin lama ashrobu. Betul, saya telah makan tapi belum minum. Nah gitu ya, itu bahasa fusah. Nah satu lagi, ada yang lebih tinggi dari bahasa amiyah dan bahasa fusah, yaitu bahasa Arab Al-Quran. Yaitu bahasa Arab wahyu. Bahasa yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 2 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian menjadi orang-orang yang paham dan mengerti. Nanti yang akan kita bahas ini adalah Ibu Bapak, bahasa Arab apa? Amiyah, fusah atau Al-Quran? Sekali lagi. Boleh di ini ya? Al-Quran, Ustaz. Nah, saya hadir. Masya Allah, ada ya, Alhamdulillah. Jadi bahasa Arab itu ada berapa Ibu Bapak? 3. Ada 3. Ini langsung ujian ya, Masya Allah. 1 bahasa Arab Amiyah, 2 Arab bahasa Arab Al-Quran. Nah, bahasa Arab Al-Quran ini tentu saja berbeda. Contoh misalkan alif, lam, mim. Ada nggak di bahasa Arab fusah percakapan sehari-hari? Tidak ada. Enggak ada. Masih akan bingung. Ini apa alif, lam, mim ya? Masya Allah. Kemudian misalkan wakafa billahi syahida. Wakafa billahi syahida itu ada bi-nya harusnya. Kalau bahasa Arab fusah wakafa Allah syahida. Nanti kita akan bedah ya dalam setiap Kamis ini tentang bahasa Arab Al-Quran. Kalau itu jadi nanti Ibu Bapak kalau bertanya Al-Quran dan bahasa Arab apa yang dimaksud di dalam program adab yaitu bahasa Arab Al-Quran. Nah, sahih. Jadi kalau sudah hafal Quran nanti bisa ngomongnya pakai bahasa Al-Quran tuh. Nanti pernah ada ceritanya. Nanti insya Allah ya di pertemuan yang lain. Kemudian kita lanjut ya. Nah ini, karena sebelum lebih lanjut Ibu Bapak ya, ini ada perkataan Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah atau berdoalah. Jadi wasilah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka apa wasilahnya? Sholatlah. Jadi kalau sholat itu artinya kita yang berkomunikasi dengan Allah. Tapi ada yang lebih tinggi, Ibu Bapak. Kalau kita ingin agar Allah yang berbicara kepada kita, ini lebih tinggi nggak? Lebih tinggi ya? Karena ya, Allah yang langsung berbicara kepada kita. Nah, maka fahamilah bahasa Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Jadi memahami bahasa Al-Quran ini, itu artinya Allah yang langsung berbicara kepada kita. Nanti anak tunjukkan ya. Kalau kita paham bahasa Al-Quran, seolah-olah Allah tuh ngomong tuh kepada kita. Masya Allah. Ini nanti bisa di-share ya. Sama tim nanti ada insya Allah. Nanti akan di-share di grup materi-materi ini. Tenang saja ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, baru masuk ke PC dulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kami hadir. Insya Allah semua pertemuan ini semuanya adalah karena izin Allah. Izin Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semakin dekat dengan Allah dan kita dipertemukan nanti di surga Insya Allah Ibu Bapak ya. Amin. Jadi memudayakan Al-Quran dan bahasa Arab. Kemudian misi kita adalah ingin menumbuhkan kecintaan dan kesadaran umat terhadap Al-Quran dan bahasa Arab.
Ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah sekali. Insya Allah Ibu Bapak jadi cukup hadir dan semangat. Jadi kita syaratnya hanya 2 Ibu Bapak. Kalau dengan program adab itu, bagaimana sih supaya kita bisa menguasai bahasa Al-Quran? Hanya ada berapa syaratnya? Hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, anak kalau di kelas gitu ya. Insya Allah. Hadir dan semangat. Nah, itu. Semangat. Kelas ya, mudah-mudahan hari Kamis setiap pada asar kita bisa menyediakan waktu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. 1 jam setengah ya paling lama, Masya Allah. Jadi dari kehidupan kita tuh seminggu berapa jam tuh seminggu, Ibu Bapak? Mohon ada yang bisa dibantu? Seminggu berapa jam? 7 hari dikali 24 berarti ya. 168 jam. Berapa? 168. Nah, 168 jam kita hanya menyediakan waktu saja. Dari 168 jam itu hanya 1 jam setengah. Banyak atau sedikit nih? Sedikit. Nah, sedikit. Tetapi manfaat efeknya terhadap kehidupan kita dunia akhirat besar atau kecil? Besar. Masya Allah. Berarti kalau begitu bahagia atau merasa terbebani nih? Bahagia. Alhamdulillah, bukan anak ya, tapi dari ibu bapak ya. Mudah-mudahan jadi hari tamasya kita nih. Bisa istiqomah. Mudah insya Allah kita berdoa Robbana hablana. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita lanjut ya. Ya, nah kemudian ini tujuan kita nih. Tujuan program adab nih ada 7. Merasakan kemuliaan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, merasakan indahnya mengamalkan kedua Al-Quran dan hadis. Karena kalau kita sudah bisa merasakan kemuliaan Al-Quran, itu mengamalkan Islam itu begitu indah sekali. Meningkatkan kualitas keislaman umat Islam dengan memahami bahasa Al-Quran. Memahami bahasa Al-Quran dengan menggunakan mapping bahasa Arab, memahami Al-Quran dan hadis langsung dari sumbernya yang berbahasa Arab secara simpel dan sederhana. Yang ke-7, menumbuhkan dan mengamalkan adab yang mulia. Nah, sesuai dengan nama kita ya, mudah-mudahan komunitas kita ini betul-betul menjadi orang yang memiliki adab yang mulia. Insya Allah. Kita lanjut ya. Nah ini manfaat untuk kita, nilai-nilai dan kemuliaan Al-Quran untuk kehidupan manusia, kajian Al-Quran dan bahasa Arab dengan tema yang unik dan beragam, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman seluas-luasnya. Alhamdulillah. Sampai kita bisa dengan yang luar negeri itu bisa dalam satu kelas ya. Masya Allah. Jadi dengan adanya kelas online ini, kita sudah tidak lagi terbatas dengan waktu dan ruang. Semuanya sudah bisa mengikuti. Yang keempat, semakin memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran melalui tadabbur bahasa Al-Quran. Kita lanjut ya. Nah ini mah hanya sekedar motivasi singkat saja ya. Anak nggak akan membahas. Yang pertama, kalau ada niat, ada 1000 jalan. Tapi tidak ada niat, ada 1000 alasan. Jadi kalau ibu bapak insya Allah punya niat, ya Allah kita ingin memperbaiki kualitas keislaman kita, ingin semakin paham dengan Quran, nanti Allah berikan 1000 jalan itu. Nah, tapi kalau tidak ada niat, ada 1000 alasan. Nah, ini mungkin sebagai motivasi saja ya, supaya kita semangat. Kenapa harus mencari ilmu? Ini salah satu hadis. Wa min asari qali muadzin. Di antara asal yang disebut oleh Muad, kata beliau, hendaklah kalian mempelajari ilmu karena mempelajarinya karena Allah itu adalah rasa takut. Mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih. Masya Allah. Ibu bapak sedang mengingat-ingat nih tentang ilmu, itu dianggap sebagai tasbih. Ibu bapak hari ini sedang mencari ilmu, berarti sedang beribadah. Membahasnya adalah jihad tuh, Masya Allah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah, dan mencurahkannya bagi ahlinya adalah bentuk menekan diri kepada Allah. Yang kedua, ilmu lebih dibutuhkan daripada makanan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, manusia lebih membutuhkan kepada ilmu daripada makan dan minum. Karena seseorang membutuhkan makan dan minum untuk 1 hari, 1 atau 2 kali. Sedangkan kebutuhannya kepada ilmu sebanyak nafasnya. Masya Allah. Jadi kita kepada ilmu sehari 1 kali, 2 kali, atau sebanyak nafas kita. Sebanyak nafas kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang menempuh ilmu berarti menempuh jalan ke surga tuh. Man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nah, yang keempat, karena untuk materi ini cepat saja ya. Yang keempat, dipenuhi keinginan dan rezekinya. Nah ini mah langsung Rasulullah SAW yang bersabda, jaminan dari Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Man tafaqaha fi dinillah, siapa yang
bisa siapa yang bertafakuh, siapa yang saja yang berusaha memahami ilmu agama Allah, pasti Allah akan mencukupkan rizkinya, hamau keinginannya, dan rizkinya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Itu jaminannya ya Bapak ya, Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah, rizki kita diluaskan seluas-luasnya, maka ternyata salah satu jalannya adalah berusaha memahami agama Allah, Masya Allah. Jadi memahami agama Allah itu salah satunya adalah akan diluaskan rezeki dan dikabulkan keinginannya. Kemudian yang kelima, kebaikan yang tidak terhingga. Babun minal ilmi yata'allamu rajulu khairun lahu minad dunya wa fihi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, satu bab ilmu yang dipelajari seorang laki-laki adalah lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Berarti betapa pentingnya kita menuntut ilmu ini. Bahkan ilmu itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita lanjut ya. Nah, makanya nanti orang yang mencari ilmu itu mesti banyak-banyak berdoa. Nah, supaya istiqomah tuh dengan doanya. Nabi mengajarkan doanya Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni wa zidni ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Ini nanti Ana bisa di-share-kan aja di grup ya. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa baca sama Ibu Bapak semuanya. Bentar Ana share-kan dulu ya. Supaya lebih jelas ininya. Ini udah di-share-kan dulu. Ya, nanti bisa dibaca sebagai doa harian kita ketika kita menuntut ilmu. Kelas ya. Kemudian jadilah 3 golongan ahli ilmu nih. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau yang belajar. Au mustami'an, atau yang mendengarkan. Tak gitu Bu, Ibu Bapak ya. Kata Nabi, jadilah 3 golongan ahli ilmu. Yang pertama jadi orang yang berilmu. Kedua jadi yang belajar. Ketiga jadi orang yang mendengarkan. Tapi kata Rasulullah, wala takun ar-rabi'ah, jangan jadi yang keempat. Siapa yang keempat? Ada yang tahu nggak? Yang keempat siapa? Yang keempat itu yang tidak berilmu, yang tidak belajar, yang tidak mau mendengar. Jadi minimal kita jadi mustami, ya. Jadi mustami itu sudah termasuk apa yang Rasulullah perintahkan. Kelas ya, itu mungkin beberapa motivasi. Nah, kemudian Anda masuk ke materi kajian. Materi kajian kita dilakukan setiap hari apa nih? Hari Kamis ya. Hari Kamis, jadi seminggu sekali. Nah, nanti insya Allah yang akan dibahas ini beragam. Satu yang akan kita bahas adalah keunikan bahasa Al-Quran dan motivasi mempelajari bahasa Al-Quran. Jadi di pekan pertama kita akan membahas keunikan bahasa Al-Quran. Misalkan nanti Ana akan sampaikan ya, kenapa misalkan di dalam Al-Quran iya kana budu wa iya ka nasta'in. Kenapa iya kana budu dulu? Kenapa tidak nak budu iya ka? Itu nanti akan dibahas Bu, Masya Allah. Lanjut ya, yang kedua analisis doa dan zikir dalam Al-Quran. Ini tentu dengan bahasa Al-Quran. Karena selama ini kalau kita berdoa dan berzikir, kita akan nikmat dan Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta ketika kita paham. Nanti kita akan memahami, membedah berdasarkan analisis bahasa Al-Quran tentang doa yang ada dalam Quran, insya Allah. Itu di Kamis yang keberapa? Kedua ya. Kemudian kita lanjut ke Kamis yang ketiga. Nah, ini tafsir tematis berdasarkan pendekatan bahasa. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi. Misalkan kita akan mendekati saum nih, supaya kita memiliki ilmu tentang saum, bagaimana nih kajiannya. Kemudian Kamis keempat, keajaiban kosakata Al-Quran. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jadi itu setiap hari Kamis, dari mulai hari Kamis 1, 2, 3, dan 4. Nah ini. Nah kemudian Ibu Bapak, ini program pengembangan. Nah insya Allah mudah-mudahan ke depan dari program ini kita akan memiliki cita-cita ya, menciptakan lingkungan Al-Quran dan bahasa Arab seluas-luasnya. Jadi semua umat Islam itu sangat senang dengan bahasa Al-Quran ini. Kemudian optimalisasi media untuk kepentingan dakwah dan kebermanfaatan umat. Nanti karena semua yang kita sampaikan hari ini kita akan buat di YouTube, kita akan buat di webnya dan sebagainya ya, dengan yang sangat bagus insya Allah.
Kemudian yang ketiga, membangun fasilitas untuk pusat kajian Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, yang ketiga, yang keempat ini nomornya salah, Afwan. Mengkader dan membina 1000 pengajar Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan ibu bapak menjadi pengajar Al-Quran dan bahasa Arab nanti guru untuk anak-anak kita itu adalah kita, insya Allah ya, yang hadir di sini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memberdayakan anak yatim duafa untuk menjadi ahlul Quran. Nah, nanti kita akan datang, kumpulkan, kita akan berikan mereka pelatihan bagaimana memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya nanti insya Allah kalau ibu bapak berkenan yang ingin berinfak, nanti bisa infak kepada kami untuk program pengembangan ini. Ya, sudah ya. Kita siap langsung ya. Sudah ada sekitar 1 jam lagi cukup insya Allah. Kita masuk ke materinya sekarang. Nih, kalau Ustadz Kurnia kuis, Ana pun insya Allah hari ini akan kuis juga ya. Masya Allah. Oh, ada yang tidak terdengar suara Ana ya? Ibu Bapak, apa yang lain terdengar nggak suaranya? Terdengar, Ustaz. Pak Imron hadir ya? Oh, Masya Allah. Kaifaluka Pak Imron? Alhamdulillah, anak toyib, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Sigit hadir. Ustaz Sigit hadir? Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz hadir. Alhamdulillah. Nanti beliau bisa mewakili Ustadz Kurnia ya untuk menutup dengan doa Ustadz Sigit insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak, kita sebelum masuk ke Quran, ini nih, Ana ada pertanyaan dulu. Apa mukjizat terbesar? Pelan-pelan ya. Nanti insya Allah dari panitia nih, dari tim kita akan ada hadiah ya, insya Allah. Yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya. Silakan Ibu Bapak. Al-Quran. Masya Allah. Apa? Al-Quran. 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 Betul ya. Masya Allah. Kang Jul ada hadir. Alhamdulillah ini suara beliau nih. Masya Allah. Sepakat ya. Jadi mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada Rasul, kepada Nabi kan nabi-nabi itu banyak ya. Ada berapa nabi yang paling terkenal? 25. Nah, jadi kita berangkatnya memahami bahasa Al-Quran itu harus dari memahami tentang mukjizat itu apa sih sebetulnya. Nah, dari sini dulu nih. Nanti mudah-mudahan memahami mukjizat nanti akan jadi timbul rasa cinta. Kan mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi itu banyak ya? Ya, sahih. Banyak kepada Nabi Musa apa coba contohnya? Tongkat Nabi Musa. Sahih. Nabi Isa. Menghidupkan orang mati. Nah, sahih. Kemudian Nabi Nuh. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya ahli Quran semua ya, tahu sejarah. Barakallahu fikum, ibu-ibu ada jadi malu nih. Masya Allah. Kemudian kalau Nabi Ibrahim Tidak mempan terbakar api. Ya, sahih. Ya Bapak, kalau dengan program adab jangan suka untuk tidak menjawab, pokoknya jawab aja ya apapun. Insya Allah semuanya diapresiasi dan dianggap benar. Kenapa? Kalau salah tinggal Betulkan. lupa tinggal Ingatkan. lebih tinggal dikurangi, kurang tinggal ditambah. Yang penting kembali ke jalan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Rasul. Ahsantum jamil. Ini dokter semua ya, Masya Allah. Nah, Al-Quran ya, betul ya. Nah, sekarang kita akan bertanya, Ibu Bapak, apa sih itu mukjizat? Coba, apa itu mukjizat? Nah, kita mulai membahas di sini ya. Apa sih itu mukjizat? Kalau selama ini yang Ibu Bapak ketahui, mukjizat itu apa artinya? keistimewaan. Sesuatu yang membuat takjub. Nah, Keistimewaan. Nah, biasanya gitu aja dulu ya. Keistimewaan, sesuatu yang mungkin takjub. Bapak, Ibu, kita analisis secara bahasa ya. Masya Allah. Pokoknya mah insya Allah nih hari ini, apa sih itu mukjizat? Kita lihat ya. Ini share screen-nya sudah ada nggak? Belum, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Nah, ada ya. Belum kelihatan Ustaz. Masih maksudnya, nah itu maksudnya yang Anda tanyakan, masih putih? Masih putih. Nah, berarti ada ya. Baru papan Alhamdulillah. tulis. Papan tulis ini namanya whiteboard Doraemon, Ibu Bapak ya. Masya Allah. Ini sebetulnya nama yang Ana ambil dari Kang Jul. Kang Jul hadir? Hadir. Nah, hadir ya Kang Jul. Hadir Ustaz, insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu kembali. Kita tulis basmalah dulu ya Ibu Bapak ya. Nah, ke warna Bu merah. Atin hadir, Ustaz. Oh, Bu Atin hadir. Masya Allah, beliau
guru ini, Bintang Madani, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita lanjut ya. Ustaz, Nenek juga hadir. Siapa ini? Nenek hadir, Ustaz. Oh, Nenek, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Nenek paling muda. Masya Allah. Yos, Nek. Kita lanjut ya. Kita tulis bismillah dulu nih. Sebentar nih. Ya. Ini supaya Allah memberkahi pertemuan kita. Kalau Ana selalu terbiasa Ibu Bapak ya. Kita menulis ini nih, bismillah. Bismillah. Kemana ini? Jadi hilang? Oh, kepijit itu ini yang di atas. Yang di atas kepijit. Bismillah. Irrahman. Irrahim. Iya. Iya, ini mah kalau bismillah nggak digundulin, nggak diberi harokat juga, insya Allah bisa terbaca ya. Nah, coba nih, kan ini sebetulnya jago-jago bahasa kitab gundul nih. Coba ya, Ana nih tes Ibu Bapak ya. Ini Ana tidak diberi harokat ya, katanya bahasa itu sulit. Coba ini nggak diberi harokat nih, kira-kira bisa baca nggak nih? Ini apa nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Bayangkan belum selesai, belum ada tasdid. Ini menunjukkan bahasa Quran itu mudah atau sulit nih? Udah. Masya Allah. Kita langsung ke Bu Nopi ya, yang dari Islamabad. Bu Nopi, adik masih ada hadir? Masih. Nah, Bu Nopi langsung Ana uji ya untuk membaca kitab gundul. Siap ya, Bu Nopi? Belum pernah bertemu kan dengan Ana? Belum, Pak Ustaz. Iya, baru sekarang. Yakin ya, ini Ibu Bapak ini betul ya, ini bukan setting, bukan apa-apa, bukan trik-trik apa, tapi Ana betul belum pernah bertemu kan? Nggak merasa terhipnotis sama Ana? Enggak ya, Masya Allah. Nah, sekarang Bu Nopi belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum pernah, Pak Ustaz. Nah, belum pernah ya, beliau jauh di sana, di Pakistan sana, beda 2 jam dengan kita. Nah, sekarang Bu Nopi coba sekarang baca kitab gundul ini. Ini soal nomor 2 ya, dan teruskan coba ya. Bu Nopi ini, ya, silakan dibaca. Ya, ya. Qul a'udzu birob Kul a'udzu birabbil. Birobbillah. Masya Allah. Ini ada harokatnya? Enggak ada, Masya Allah. Ternyata Bu Nopi belum pernah belajar bahasa Arab, langsung bisa baca. Masya Allah, berarti bahasa Al-Quran itu mudah atau sulit, Bu? Mudah. Jadi yang susah itu bahasa Al-Quran atau bahasa Arab? Bahasa Arab ya. Bahasa Quran mah mudah. Ini Bu, Ana nih, beliau nih, mudah ya. Masya Allah, betul mudah-mudah sekali. Kita lanjut ya. Hari ini hari apa ya? Kamis. Ya, sahih. Tanggal 11. Ada Februari. itu ya, Kamis tanggal 11 bulan 2 2021. Kita akan memahami apa sih itu mukjizat ya. Apa nih? Tentang Mukjizat. Mukjizat. Nulisnya betul nggak nih? Jai dulu ya. Mukjizat. Sahih. Ibu Bapak, kalau kita analisis ya kata mukjizat dalam bahasa Arab ya. Jadi nanti kata mukjizat itu dia berasal dari kata ajaja. Dari kata apa asalnya? Ajaja. Nih, ain, jim dan ja tuh. Ajaja. Ajaja itu artinya lemah. Apa artinya? Lemah. Dari situ dulu, ajaja itu artinya lemah. Makanya nanti dalam bahasa Arab kalau ada orang tua yang sudah lemah, bahasa Arabnya adalah ajuz. Apa bahasa Arabnya? Ajujun. Jadi maksudnya orang tua. Orang tua. Kenapa orang tua atau nenek-nenek kakek-kakek ya? Kenapa disebut ajuz? Karena sudah lemah. Tuh, lemah fisiknya gitu, ingatannya. Makanya bahasa Arabnya adalah ajuz gitu ya. Jadi mukjizat asal katanya kata apa nih? Ajaja.
Kemudian kalau orang yang sudah tua, bahasa Arabnya apa? Ajuzun. Wis, langsung S3 semua, Masya Allah. Ahsantum jami. Ajujatun, iya betul sekali, Masya Allah. Ajujatun itu sudah level tinggi itu bahasa Arabnya berarti ya. Orang tua kalau nenek-nenek ajujatun adata ya. Kita lanjut dulu. Kemudian, nah disamakan kata ajaja ini untuk dirubah polanya ya. Jadi ibu bapak jangan mikir gimana-gimana dulu ya. Ini mah baru mukadimah. Aduh kok jadi sulit. Dirubah polanya. Seperti dalam bahasa kita, kalau pukul dirubah menjadi yang memukul jadi sama atau tidak maknanya? Beda. Pukul kan asalnya yang memukul. Kalau pukulan jadi sama nggak bedanya? Beda. Kalau dipukul? Beda. Nah, jadi di dalam bahasa kita, ada Masya Allah, ada siswa yang paling muda nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Peserta yang paling muda. Berapa usianya? Alhamdulillah. Dirubah nanti menjadi ajaja. Jadi apa? Nah, ajaja gitu Bu ceritanya ya. Ajaja nanti berubah pula maknanya menjadi yang melemahkan. Jadi apa? Melemahkan. Berarti ini memang perbuatan ya. Nah, kalau orang yang melemahkan nanti bahasa Arabnya mu'jijun. Apa orang yang melemahkan bahasa Arabnya? Mu'jizun. Kalau orangnya ya. Jadi ajaja pekerjaannya melemahkan. Kalau orangnya bahasa Arabnya apa? Orang yang melemahkan. Nah, bahasa Arabnya adalah mu'jijun. Kalau misalkan ya, kalau melemahkannya itu begitu sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan dan lawan tidak lagi berkutik gitu ya. Ulangi ya. Bila kemampuan melemahkan pihak lainnya amat menonjol gitu ya. Sehingga mampu membungkam lawan dan lawan tidak lagi bisa melawan, maka bahasa Arabnya adalah mu'jizatun. Apa bahasa Arabnya? Mu'jizatun. Tuh, bahasa Arabnya ini adalah mu'jizatun. Nih, yang kelima. Ditambah apa tuh dia ujungnya? Tambah buto. Tuh, mu'jizatun. Jadi mu'jizatun itu adalah kemampuan apa tadi? Kemampuan melemahkan lawan amat menonjol. Yang melemahkannya itu amat sangat apa? Menonjol. Sehingga lawan tidak bisa musuh tidak bisa berkutik tuh. Jadi coba nih, ini keajaibannya ada pada huruf apa? Pada huruf mim. Lihat nih, ada huruf ta ya? Pada huruf ta. Ta marbutoh. Jadi tambahan ta marbutoh itu menunjukkan amat sangat gitu ya. Jadi setiap ada tambahan ta marbutoh itu menunjukkan amat sangat superior gitu ya. Makanya nanti coba lihat tuh Bu, kita masukkan nih kaidah ini. Pembuka itu bahasa Arabnya apa? Al-Fatihu ya? Iya. Al-Fatihu. Pembuka Al-Fatih yang membuka. Tapi kalau yang membukanya amat sangat luar biasa. Tidak biasa tapi Masya Allah. Baru terasa nggak Bu? Masya Allah. Keren banget ibu-ibu ya. Masya Allah. Makanya ditambah tamar butuh Al-Fatihatu. Surat yang keberapa ini Al-Fatihatu? 1. Nah, berarti pembukaannya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Tuh, kenapa luar biasa? Ada apa cirinya? Ada tamar. Masya Allah. Ini mudah atau sulit nih kalau hanya begini saja? Mudah. Alhamdulillah. Mudah Bu. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu membukanya dengan sesuatu yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Nah, kenapa Fatihah disebut Al-Fatihah? Karena dia membuka sesuatu yang luar biasa yaitu Al-Quran. Semua kandungan Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Nanti kita bahas ya di lain kesempatan Ibu Bapak ya.
tentang kandungan surat Al-Fatihah, insya Allah ya. Masya Allah. Jangan sekarang dulu ya, sabar dulu supaya tetap hari Kamis stay ya, insya Allah nih. Al-Fatihah sudah ya. Jadi mujizat itu adalah amat sangat menonjol musuh. Nah, gitu itu ya, itu maknanya. Kemudian nanti mujizat itu merupakan hal, makanya karena sangat menonjol dan tidak berkutik lagi, mujizat itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Ya, jadi sebetulnya arti mujizat itu bukan luar biasa, tetapi arti awal mujizat adalah karena melemahkannya itu begitu sangat superior, hebat, maka sering diterjemahkan sama ahli agama ya, sama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Nah, keajaiban karena luar biasa. Yang kedua, ciri yang kedua ya. Jadi yang pertama apa catatannya Bu? Mujizat itu adalah merupakan hal atau peristiwa yang luar biasa. Nah, kita simpulkan di sini ya. Mau ditulis atau diucapkan saja? Ditulis Ustaz. Tulis ya. Jadi kita tulis. Masya Allah ya Umu, alhamdulillah. Umu hadir ya, subhanallah nih. Ciri khas beliau. Yang pertama, mujizat itu berarti ya kesimpulannya nih. Ini pengertian secara bahasa. Nanti ini pengertian secara apa nih? Istilah. Kesimpulan. Nah, supaya tidak salah ya. Apa berarti mujizat itu adalah artinya merupakan hal atau peristiwa yang luar biasa. Luar biasa. Benar, yang pertama ya, hal atau peristiwa yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Karena si musuh sudah tidak lagi berkutik ya. Makanya nanti Ibu Bapak, mujizat itu sesuai dengan keahlian pada waktu itu. Yang kedua ya, mujizat itu yang kedua. Terjadi atau dipaparkan oleh seorang nabi. Apa yang kedua? Terjadi atau dilakukan atau disampaikan oleh seorang apa nih? Nabi atau Rasul. Nah, jadi kalau manusia biasa bisa dapat mujizat? Tidak. Nggak bisa, kan suka salah. Aduh, alhamdulillah saya dapat mujizat nih. Nggak bisa tuh ya. Masya Allah. Ya, suka ada ya. Tiba-tiba ada orang ngasih ke kita 100 juta misalkan. Alhamdulillah saya dapat mujizat. Gitu ya. Ini bukan, itu bukan mujizat. Kita lanjut. Yang ketiga, mengandung tantangan yang meragukan kenabian. Kan ditantang nabinya ya. Mengandung apa? Nah, yang ketiga, mengandung tantangan Kenabian. yang meragukan kenabian. Jadi ditujukan kepada orang yang memang dia ragu kan? Iya. Bahwa itu nabi. Nanti nabi itu memperlihatkan mujizatnya, nanti orang yang melakukan itu jadi yakin atau tidak? Jadi yakin. Nah, yakin, jadi percaya. Dan itu mah bukan, nggak bisa dipelajari, dia bukan sihir. Yang terakhir ya, yang keempat, tantangan itu tidak mampu atau gagal dilayani. Tuh, yang keempat itu. Apa yang keempat? Tantangan itu tidak mampu. Ya. Tantangan itu tidak mampu atau gagal dilayani. Nah, sudah ya, selesai. Alhamdulillah. Itulah yang dimaksud dengan mujizat. Nah, kita langsung masuk ya kepada contoh nyatanya sekarang. Ini anak, nanti insya Allah ada tim dari kami yang akan men-sharekan semua materi-materi ini ya. Insya Allah. Kita masuk dulu ke mana nih? Oh ini. Ini sudah masuk belum? Ya. Anak saya di grup Ibu Bapak ya materinya. Ini kholastum.
Kholasna. Nah, jadi Bapak-Bapak ya, kalau bahasa Arab itu sebetulnya mudah. Kalau ditanya kholastum, nanti jawabannya na ujungnya ya. Coba nih contoh ya. Kholastum jawabannya pasti nah gitu. Cobanya sekarang kita. Jadi kalau pertanyaannya tum, jawabannya pasti apa? Nah, iya. Coba. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Qara'tum? Rokna. Sahih. Ramayantum? Ramayana. Nah, Singapartum? Ngaparna. Ya Allah, Calantum? Suaranya nggak ada. Nah, subhanallah. Argentintum? Argentina. Merantum? Merana. Nah, sekarang yang sedang viral nih. Korontum? Corona. Nah, subhanallah. Satu lagi ya harus ada nih. Palestintum? Palestina. Masya Allah. Tuh, Jamil. Berarti bahasa Arab itu mudah atau sulit nih? Kalau hanya berubah dari tum dan na. Mudah. Mudahnya Bu Ibu Bapak ya. Yang A mudah, B sangat mudah, C amat sangat mudah, atau D amat sangat mudah sekali, atau yang E? Insya Allah. Berapa kata yang E? 23? 23. Iya. Amat sangat mudah sekali banget kacida pisan tiraku manya pohara kabina-bina teuing-teuingeun itu cetek tinggal pis oki kasuga kantan desune citik bingit cincai. Masya Allah. Wah, langsung tersenyum ya. Jadi sekarang harus dirubah nih pola pikirnya nih. Belum masuk ke materi ya. Sudah. Jadi bahasa itu mudah banget ya. Mudahnya yang A, B, C, D, E? Yang E, sahih, alhamdulillah. Nah, ya Bapak ya, kita lanjut ya tentang mujizat. Nah, jangan dulu diperpanjang, insya Allah bisa lama nantinya. Jadi mujizat itu sesuatu yang luar biasa. Nanti mujizat itu nanti biasanya disesuaikan dengan keadaan para umatnya. Misalkan ya, mujizat Nabi Isa apa mujizat Nabi Isa? Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit buta. Nanti ada dalam surat Ali Imran ya. Dan belang, mengabarkan sesuatu yang gaib yang ada di rumah. Kenapa Ibu Bapak mujizat Nabi Isa terkait dengan menghidupkan orang yang sudah mati? Karena di zaman Nabi Isa pada masa itu di mana ilmu kedokteran dan ilmu hikmah sedang berkembang sehingga pada waktu itu bermuncullah para dokter ahli. Gitu ya. Jadi ilmu kedokteran di zaman Nabi Isa begitu amat sangat tinggi. Nah, kemudian Nabi Isa hadir kepada mereka dengan sesuatu yang menakjubkan mereka, yang tidak bisa ditandingi oleh mereka, yaitu menghidupkan yang mati. Ada tidak ilmu kedokteran apa yang bisa menghidupkan yang mati sampai sekarang? Tidak Nah, nggak ada. Berarti itu bukan manusia biasa, tapi itu seorang Nabi dan Rasul. Nah, itu mujizat itu ya. Yang kedua, di zaman Nabi Musa apa mujizatnya? tongkat. Tongkat dapat jadi ular. Kemudian ular bisa tongkat berubah bisa membelah lautan. Kenapa mujizatnya tongkat berubah jadi ular? Nah, karena di zaman Nabi Musa ini anak baca ya tafsir Al-Marogi menyebutkan bahwa ilmu sihir pada zaman Mesir kuno merupakan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang Mesir terdahulu. Bahkan sampai sekolah-sekolah tinggi universitas sejajar dengan ilmu alam lainnya. Jadi di zaman Nabi Musa, Ibu Bapak ya, itu ilmu sihir itu ada dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Makanya nanti ada film sequel namanya Harry Potter. Nampaknya itu terinspirasi dari kisah yang ada di zaman Nabi Musa. Gitu. Hanya bedanya kalau mujizat ada pada seorang yang mengaku nabi, sedangkan sihir ada pada orang yang fasik. Sihir itu diketahui, dipelajari, dan mempunyai banyak bentuk, ya hakikatnya hayalan, enggak asli kan? Sedangkan mujizat adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular atau hanya dihayalkan mata kita di sihir? Kalau yang sihir dihayalkan. Kalau Nabi Musa jadi ular kan? Iya. Tapi kalau talinya para penyihir Fir'aun tetap tali, hanya mata kita yang disihir. Itu mah nggak berubah jadi ular. Makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Wah, itu mah ular betulan kan, sama tukang sihir mah tahu itu ya, bukan itu. Itu mah ular itu ya. Masya Allah, makanya kaget Bu. Itulah mujizat. Lanjut ya. Nabi Solih, apa mujizatnya? Mengeluarkan unta dari batu. Sahih. Alasannya kenapa Bu? Nabi Soleh mujizatnya seekor unta keluar dari batu.
Ya, unta betina lagi ya. Betina. Karena Warna umatnya kuning Nabi tua. Soleh itu kan Nabi kaum Samud ya. Ya. Menyuruh kepada Nabi Soleh untuk sebuah batu besar, seekor unta betina yang bunting, berperut besar, berbulu, kemudian batu itu bergerak dan membelah. Karena zaman Nabi Soleh, kaum Samud itu adalah orang-orang yang ahli dan pandai membelah, mengukir dan memahat batu. Mereka membangun istana-istana mewah di atas tanah yang datar dan rumah-rumah tinggi di dalam gunung-gunung yang mereka pahat. Itu hebat gitu. Kaum Samud itu teknologinya sangat tinggi. Batu-batu itu bisa dibuat jadi rumah. Nilai estetikanya sangat tinggi sekali. Pada musim hujan mereka tinggal di dalam gunung, pada musim lainnya tinggal di sana. Di dataran mereka bertanam dan bekerja. Mereka pandai pula membuat bahan bangunan. Makanya kaitan dengan mujizat yang Allah berikan pada Nabi Soleh adalah dari batu itu yang mereka agung-agungkan keluar seekor unta. Nah, sahih. Kemudian Nabi Muhammad. Kenapa mujizatnya adalah Al-Quran? Karena zaman Nabi Muhammad, umat manusia itu sudah semakin sangat amat dewasa. Kepandaiannya yang dimiliki oleh bangsa Arab pada saat itu adalah bahasa. Berbicara bersyair. Maka mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah apa Ibu Bapak? Al-Quran. Nah, Al-Quran yang berkaitan dengan bahasa. Sampai situ dulu ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Yang kedua, efek mujizat itu apa efeknya? Efek mujizat apa? Terkejut. Nah, coba. Sekarang kita masuk ke zaman Nabi Musa ya contohnya ya. Semua mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah itu, kalau kita menyaksikannya ada efek, akibat. Kalau kita menyaksikannya pasti akan membuat apa? Wow gitu ya. Takjub. Seperti misalkan ketika Nabi Musa membelah laut apa Bu namanya? Laut Merah. Nah, Laut Merah. Ketika Nabi Musa dikejar tuh oleh Fir'aun dan para tentaranya untuk dibunuh, Nabi Musa dan Bani Israel melarikan diri sampailah mereka di Laut Merah. Para saat itu kan mereka dilema ya, di depan lautan, di belakang Fir'aun dan tentaranya. Jadi serba salah tuh. Ini mau gimana, di depan kematian, di belakang kematian. Nah, pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kemana? Ke laut. Ke laut, ke depan laut ya, ke depan laut. Kira-kira berapa kali dipukulkannya? Sekali. A sekali, B 2 kali, C 3 kali, atau D lebih dari 3. Yang mana? Sekali. Nah, sekali. Ini dokter semuanya, kalau 2 kali atau 3 kali, Nabi Musa kelihatannya sedang ini ya, marah. Putus asa ini. Nabi Allah kenapa nih? Kebayang tuh Bu, Masya Allah, sekali saja, sekali. Nabi Musa tahu tidak apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Nggak tahu. Dia kalau sudah tahu mah ya bukan mujizatnya, nggak tahu. Apa yang pokoknya mah kata Allah, pukulkan tongkat di depan Laut Merah, dipukul oleh Nabi Musa, dan yang terjadi apa? Ternyata dalam Quran terbelah. Bikumul bahro, kan dalam Al-Baqarah ya, kami membelah lautan menjadi berapa? 2. Bayangkan Ibu Bapak ya, lautan yang begitu luas, dalam, tiba-tiba di depan matanya terbelah menjadi 2. Bahkan kemudian muncul jalan yang lurus dan kering. Karena kalau nggak ada jalan lurus dan kering, nanti kan yang namanya laut mas semakin lama semakin apa tuh? Dalam. Jadi ke dalam terus ya, bahaya tuh. Masya Allah. Lurus gitu, lautannya terbelah 2. Nah sekarang kita hadir Ibu Bapak ya, kalau kita seandainya hadir pada waktu itu, hadir sebagai umat Nabi Musa, melihat Nabi Musa bisa membelah lautan, perasaan kita ya gimana coba? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Aneh. Luar biasa. Ya, jangankan Nabi Musa ini ya, ini aja tuh. Ruas. Ya, ada orang membelah apa nih? Lautan gitu ya. Laut Pangandaran aja ya. Ada orang yang membelah Laut Pangandaran, kira-kira langsung terbelah 2. Kelihatan negara Australia, kira-kira gimana, Bu? Kaget ya. Kaget, kagum, wow. Nah itu Bu, jadi harus ada efek wow tuh. Jadi mujizat itu efeknya akan membuat kita menjadi merasa kagum gitu. Nah itu rasanya begitu. Harus itu. Nah itu siapa ini yang menjawab amazing? Masya Allah. Pak Ali ya, amazing, subhanallah, itu amazing banget. Beliau dari Inggris nampaknya nih. Amazing, Masya Allah. Amazing. Awesome. Alhamdulillah. Apa gimana Bu? Awesome gitu ya, ya Masya Allah. Bahkan kita
Bumi asri. Oh, bumi asri, subhanallah. Amazing ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Lanjut ya. Nah, gitu ya, sepakat ya. Jadi mujizat itu harus betul-betul membuat orang yang melihatnya wow gitu. Nah, sekarang kita balik ke Quran. Quran itu mujizat bukan? Mujizat. Nah, mujizat. Kalau sekarang kita pertanyaan awal ya, Quran itu mujizat yang terbesar kan tadi ya? Ya. Nah, kalau kita bandingkan, kita mulai nih Mas Syauki ya, mulai ke Quran. Kalau kita bandingkan antara kemujizatan Al-Quran dengan kemujizatan Nabi Musa, lebih tinggi mana ininya? Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena kalau mujizat Nabi Musa hanya Nabi Musa dan umatnya saja yang menyaksikan kan ya? Iya. Ya. Sekarang hari ini kita bisa melihat tongkat Nabi Musa yang hebat itu enggak? Enggak ada. Nah, inilah kenapa Al-Quran mukjizatnya lebih besar daripada kalau cukup, tapi kalau nggak cukup dari apa? Daripada sahih. Ya, mukjizat Al-Quran itu lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa karena sampai akhir Zaman. Jadi Al-Quran itu kan bukan hanya untuk Nabi dan sahabat, tapi sampai akhir Zaman. Nah, itu ya, itu yang membuat Al-Quran itu kenapa lebih hebat dari mukjizat yang lainnya, dikarenakan memang Al-Quran berfungsi sampai akhir zaman. Nah, coba ya kita sekarang Ibu Bapak harus jujur ya, kita harus jujur pada diri kita. Sekarang coba buka Al-Quran, ada Al-Qurannya nggak? Ada. Ya, coba sekarang pelan-pelan buka Al-Qurannya. Nah, sekarang coba baca, misalkan baca Bismillah, ada getaran-getaran nggak? Ada. Masya Allah. Harusnya mah ada nggak? Harusnya nih. Ada. Nah, bahkan ketika kita membaca Al-Quran, getaran-getaran itu harusnya semakin sangat tinggi sekali. Karena nilai kemujizatan Quran itu lebih hebat daripada tongkatnya Nabi Musa. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada getaran, Ibu? Tidak ada wow, tidak ada amazing yang tadi. Kenapa? Harusnya kan gini nih, pas buka Quran, ini lihat ekspresi Ana nggak, Bu? Lihat. Lucu, Seth. Lucu. Pingsan gitu ya. Begitu nggak, Bu, Bapak? Ya. Enggak ya? Biasa aja. Kenapa tidak ada? Nah, kenapa belum? Alasannya Nggak tahu artinya. Nah, itu Ibu, alhamdulillah. Harus qalbun salim, Ustaz. Nah, Ibu Bapak, mukjizat Quran itu baru terasa kemujizatannya kalau orang itu paham terhadap bahasa Al-Quran. Nah, kalau nggak paham, kita kira-kira terasa wow nggak Al-Qurannya? Tidak. Nah, makanya karena mukjizat sebelum Nabi Muhammad itu bersifat materi. Itu mah hanya dirasakan dengan panca indera kita. Tapi Al-Quran sifatnya imateri, hanya dirasakan kemujizatannya dengan ilmu. Ilmunya apa? Memahami bahasa Al-Quran. Masya Allah. Ibu, kita buktikan ya hari ini ya. Kalau seandainya kita mengetahui satu huruf aja dari kehebatan Al-Quran, kita akan mengatakan wow terhadap Al-Quran nih. Masya Allah. Kita lanjut ya, kita satu huruf nih. Kita lanjut nih. Ibu Bapak boleh buka surat ini nih. Surat Al-Ankabut coba ya. Kita akan sampaikan 2 contoh hari ini. Surat apa? Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut. Iya. Sudah? Surat Al-Ankabut ayat. Nah, surat yang keberapa? Surat ke-45. Ya, ayat 41. Ayat 41 ya. 29. Ya, surat yang ke-29 ayat 41. Sudah ada? Al-Ankabut ayat berapa? 41. Ada yang sudah belum, Ibu? Bisa diangkat tangannya yang sudah menemukan Al-Ankabut ayat 41. Oh ya, Bu Adel ya. Bu Adel? 29:41. Ya. Oh, siapa nih? Ya, Bu Adel aja. Bu Adel sudah menemukan? Sudah. Ya, silakan Bu Adel dibaca. Sudah, Ustaz. Silakan Bu Adel dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya. Ya. Awliya akamasalil ankabut.
ittakhadhat baita wa Iya. inna awhanal buyuti la baitul ankabut Iya, udah law sekarang kanu udah cukup ya'lamun. Bu Adel. Nah, sekarang Bu Adel coba dibaca terjemahnya yang terjemah versi Depaknya ya. Coba. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Ya udah Dan sampai situ dulu. Udah cukup Bu Adel. ya, Kamasalil an kabut, kabut. Kamasalil apa? Kamasalil an kabut, kabuti ittakhadhat. ittakhadhat baita, Nah, sahih. Ittakhadhat gitu ya. baita. Betul kan? Baitan. Nah, sekarang Bu Adel coba dibaca terjemahnya. Ini bukan Ana yang menerjemah ya, tapi Bu Adel. Bu Adel silakan terjemahnya dari Kak seperti apa tadi? Seperti laba-laba yang Nah. membuat rumah. Seperti laba yang membuat rumah. membuat rumah. Nah, itu udah ya. Nah, sekarang coba Ibu Bapak. Tadi kita sudah membaca ayat ini, kemudian dibaca terjemahnya. Sudah ada belum rasa yang wow itu? Belum. Nah, belum. Kenapa? Karena belum memahami ya, Masya Allah. Sekarang kita coba ya, analisis secara bahasa. Kamasali, ka itu seperti, ya kamasa itu seperti al-ankabut. Itu al-ankabut apa artinya? Laba-laba. Ittakhadhat itu artinya membuat di situ ya, membuat. Baitan apa baitan? Rumah. Rumah. Nah, gitu ya. Nah, Ibu Bapak, Ana kemudian akan beri warna kuning. Warna kuning nih kata ittakhadhat. Kata apa nih? Nah, membuat itu nih dalam bahasa kita. Ini membuat ini kata kerja atau kata benda membuat? Kata kerja. Ya. Nah, kata kerja. Ahsantum jamil. Masya Allah. Ini kata kerja ya? Kata apa nih? Kata kerja. Nah, gitu ya. Nanti kalau dengan metode kita ini tidak langsung bahasa Arabnya fi'lun, enggak. Kita pendekatannya kan untuk orang Indonesia. Kata apa nih? Kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang namanya kata kerja itu dia ada peruntukannya, Bu. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Al-Qur'annya kata kerja itu ada apa? Peruntukannya. Satu, ada yang untuk laki-laki, ada untuk apa? Laki-laki. Nah, sahih. Peruntukannya ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Nah, perempuan. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab ada peruntukannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia mah kan nggak ada ya. Misalkan minum, ada nggak minum untuk laki-laki perempuan? Nggak ada. Misalkan bapak minum, udah katanya minum. Ibu minum, katanya juga minum. Tapi dalam bahasa Arab mah beda, Ibu Bapak, Masya Allah. Ada peruntukannya. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau untuk laki-laki, cirinya ya, kalau yang melakukannya laki-laki, cirinya ujungnya mesti berharokat fathah atau bunyi apa? A. Nah, kalau perempuan ujungnya mesti at. Mesti apa? At. Nah, perempuan apa? At. At. Nah, coba ulangi ya. Kalau kata kerja nih, laki-laki yang melakukan apa ujungnya? A. Kalau perempuan yang melakukannya? At. Nah, sahih. Contohnya nih, dahaba pergi. Laki-laki perempuan yang melakukannya? Laki-laki. Dahaba, laki-laki. Kalau yang perempuan yang pergi? Zahabat. Oh, gitu aja mudah kan. Coba qoro'a membaca. Kalau perempuan yang membaca? Qoro'at. Nah, qoro'at tinggal ditambahkan at ujungnya ya. Betul nggak? Coba nih, sajadah sujud. Yang sujud laki-laki perempuan. Coba. Laki-laki. Kenapa laki-laki ujungnya? Tapi kalau perempuan yang sujud? Sajadat. Nah, Masya Allah. Berarti sajadah buat perempuan. Iya, Masya Allah. Sajadah buat perempuan. Kita ujian ya. Ini kita ujian. Anak acak aja ya. Kita ke siapa ya yang diacak nih? Nah, Pak Ali aja, Pak Ali ya. Pak Ali. Nah, Pak Ali siap ujian ya. Nah, ada Bu Eti sebentar ya. Bu Eti sudah mengatakan Pak Ali siap ujian. Ya, kita belum pernah sebelumnya kan? Belum pernah bertemu maksudnya? Baru sekarang? Baru sekarang. Alhamdulillah. Pak Ali siap ya. Ya, roka'a, ruku. Kalau perempuan yang ruku? Rokaat.
Subhanallah, ahsantum jamil, lulus ya. Kita ke Mabruk. Bu Heti. Bu Heti siap, Bu Heti? Bu Heti? Bu Heti boleh dibuka suaranya? Bu Heti Irawati. Bu Heti, beliau sudah angkat tangan soalnya. Bu Heti ada nggak? Bu Heti? Bu Heti ada? Kalau nggak ada Bu Heti. Kang Ganjar mau ujian katanya, Ustaz. Oh, Pak Ganjar. Pak Ganjar? Pak Ganjar, silakan. Mana Pak Ganjar? Dibuka suaranya Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada nggak? Nggak ada? Afwan Ustaz, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Subhanallah. Olas. Siapa yang mau, ibu-ibu mau yang mau ujian? Satu aja, silakan. Saya aja Ustaz. Oh iya, Bu Irni ya. Bu Irni. Bu Irni mangga. Ini Ya. Ya, Bu Irni siap ya? Insyaallah. Ya, siap ya. Mana melarang? Kalau orang perempuan yang melarang bahasa Arabnya apa? Manaat. Masya Allah, kholas ya, alhamdulillah. Syukran Bu Irni. Berarti kalau begitu bahasa Arab itu mudah atau sulit? Kita ulangi lagi. Mudah. Nah, Sampai sini mudah. mah Ustaz. Ya, mudah harus gitu dulu. Mudahnya yang ABCDE. Berapa kata? 23. Nah, amat sangat mudah sekali-sekali banget ketidakbisaan piraku manya. Para kabina-bina teuing Bu cetek cinel pis ofik sasua kata desune titik bingit cincai. Subhanallah. Ya, cincai bahasa apa Ibu-ibu? Cina. Cina. Kalau minuman bahasa Cinanya apa? Cincau. Cincau, sohi. Kalau minum bakso isi daging kecil-kecil bahasa apa namanya? Cincang. Ya, udah itu saja dulu ya. Kalau panjang bahaya nih. Kita lanjutkan dulu ke materi ya. Masya Allah. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Kita lanjut ke ayat tadi. Ittahodat berarti yang melakukannya laki-laki perempuan. Perempuan. Subhanallah, kenapa perempuan? Tak mati, sukun, tak sukun. Nah, at ya. Coba sekarang kita analisis nih, karena dia at. Ini berarti yang melakukannya laba-laba betina atau laki-laki? Betina. Sebentar Ibu Bapak ada suara yang kurang ini ya. Berarti laba-labanya jantan atau betina nih artinya? Betina. Di terjemahnya ada kata betina tidak? Tidak. Tidak ada. Mestinya ada atau tidak ada? Ada. Nah, mestinya ada ya. Ada. Ya, Ibu Bapak Anda ceritakan ya satu kisah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu ya, Anda pernah membaca satu artikel tentang pertemuan seluruh ahli binatang sedunia, Bu. Pertemuan apa ahli binatang di seluruh dunia. Itu artikelnya waktu anak S1 dulu di UPI itu. Ada artikel tentang itu pertemuan ahli binatang di seluruh dunia. Membahas tentang satu tema besar yaitu tentang apa? Laba-laba. Nah, yang berbicara di pertemuan itu, ya ini pertemuan ini diadakan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ya. Yang pertama kali berbicara di forum itu yaitu dari orang Amerika. Dari mana, Bu? Amerika. Nah, sahih, orang Amerika. Dari Amerika. Orang Amerika itu mengatakan dengan sangat bangganya di depan semua ilmuwan yang ada di dunia. Saya meneliti, kata beliau, tentang binatang laba-laba ini selama 15 tahun. Selama berapa? 15. Nah, kira-kira 15 tahun itu waktunya banyak atau sedikit? Lama. Nah, 15 tahun lama ya. Biayanya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, berarti waktunya lama, biayanya juga besar sekali. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia teliti? Dia meneliti tentang laba-laba. Yang pertama yang dia teliti A, untuk menentukan mana laba-laba jantan atau betina. Kira-kira kalau Ibu Bapak lihat di dinding ada laba-laba sedang merayap gitu ya. Tahu nggak yang ini jantan atau ini betina? Tahu nggak? Enggak. Nggak akan tahu. Kenapa? Karena begitu kecilnya ya. Ada yang besar. Ada yang besar juga, tapi kan nggak tahu gimana cara memeriksanya kan? Iya, kecuali kalau kambing kan gede. Tapi kalau ini mah nggak bisa. Jantan betina. Nah, kemudian dia teliti, Bu, Ibu Bapak. Dia teliti, akhirnya dari penelitiannya ini 24 jam dia lakukan dengan CCTV dan kamera yang teknologi yang paling canggih waktu ini. 24 jam dilihat di laboratoriumnya. Dia akhirnya bisa membedakan mana jantan, mana betina. Jadi sampai sedemikian rupanya. Yang ini jantan, yang ini betina. Nah,
Sudah dia bisa membedakan mana jantan mana betina, dia lalu melakukan penelitian yang kedua. Penelitian keberapa? Kedua, tulis B ya. Nah, yang membuat rumah sekarang. Yang membuat rumahnya itu laba-laba jantan, laba-laba betina. Betina. Nah, ini bisa 3 kemungkinan kan? Bisa jantan aja, betul ya? Ya, Atau bisa betina aja. saja. Atau yang ketiga, nah bisa dua-duanya, jantan Atau plus betina. betina berkolaborasi membuat apa? Rumah. Nah, rumah laba-laba. Nah, ternyata persis di tahun yang keberapa nih? 15. Nah, 15 dia bisa membuktikan dengan amat sangat yakin, dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan penelitian yang akurat. Kesimpulannya satu. Apa kesimpulannya? Ternyata yang membuat rumah laba-laba itu adalah laba-laba Betina. Laba-laba apa? Betina. Betina. Jadi laba-laba Ya kan jantan buat rumah enggak? Betina. Laba-laba jantan buat rumah enggak? Enggak. Enggak. Nah, gitu sudah ya. Akhirnya dia berdiri dengan sangat hebatnya. Sudah, ketika itu kemudian berdirilah seorang ilmuwan muslim dari Universitas Al-Azhar. Ilmuwan muslim ini mengatakan, Tuhan, kata beliau ya, setelah membaca basmalah dan tahmid memuji Allah, kami umat muslim untuk membuktikan laba-laba betina yang membuat rumah ini tidak perlu 15 tahun. Kami hanya membutuhkan waktu 1 menit. Berapa tahun, Pak? 1 menit. Masya Allah. Kemudian orang Amerika ini marah atau enggak? Marah. Marah. Merasa dihina, merasa dipermainkan, merasa dilecehkan. Betul enggak? Iya. Iya, tuh kebayang dia 15 tahun ya. Kalau istilah bahasa Jermannya satakar kebek duk hulu penawa gitu ya. Nggak apa-apa Ibu ya, Masya Allah itu bahasa Jerman, nggak apa-apa kalau nggak mengerti juga bab itu mah ya, Masya Allah. Dia sudah keluarkan biaya, keluarkan waktu, tenaga, pikiran, segalanya untuk menemukan satu kesimpulan. Yang membuat rumah itu adalah laba-laba betina. Berapa lama? Betina. Berapa lama ditemukan oleh orang Amerika ini? Amerika 15 tahun. 15 tahun. Tapi orang Muslim ini mengatakan hanya 1 menit. Nah, kemudian dia mengatakan gini, oke, kalau begitu, buktikan bahwa Anda bisa membuktikan bahwa yang membuat rumah laba-laba itu adalah laba-laba betina, buktikan. Maka dia kemudian membaca ayat ini. Apa ayat ini? Surat apa nih? 29:41. Surat apa? Al-Ankabut. Surat yang keberapa? Aku 29, ayat berapa? 29 ayat 41. Nah, beliau bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama salil ankabuti ittakhadat baitan. Sudah mulai terasa nggak kemujatannya? Mulai. Nah, ittakhadat, beliau mengatakan, Tuhan, kami belajar bahasa Al-Qur'an nih, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu pekerjaan itu ada untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, sekarang Ibu Bapak nih, ittakhadat kira-kira jantan betina? Betina. Harus tanggung jawab, nanti dihisap sama Allah. Kenapa betina? Ada atnya. Nah, ada atnya. Jadi ilmu kita ini yang baru kita pelajari. Sekarang kita apa? Kita terapkan nih. Oh, ternyata laba-labanya adalah laba-laba betina. Masya Allah. Itu kalau hanya untuk menentukan itu kira-kira butuh waktu berapa menit? 1 menit. Bisa 5 detik? Kita khodat betina gitu. Bisa. Nah, Masya Allah. Kalau udah paham. Ya, alhamdulillah. Ini kita sudah paham belum antara laki-laki perempuan kata kerjanya? Bisa. Nah, yang ini jangan dulu, yang lain kan materinya baru ini. Yang ini paham kan? Nah, sahih. Coba Bu, sekarang kita lihat terjemahnya ya. Burung-burung milik tetangga juga pada coba lihat terjemahnya. Seperti laba-laba yang membuat rumah, di terjemah yang Al-Qur'an yang Ibu Bapak ada kata betinanya enggak? Tidak. Ada nggak? Tidak ada. Seharusnya ada atau tidak? Ada. Nah, bayangkan Bu. Seharusnya apa? Ada ya? Ada. Karena nilai kemujatannya ada di kata Betina. Suka jadi jelas pisan. Nah, tetapi di terjemahnya ditampakkan kata betinanya tidak? Tidak.
Tidak, Masya Allah. Berarti kalau begitu, memahami Al-Quran itu cukup dengan terjemah atau harus memahami bahasa Al-Qurannya langsung supaya bisa merasakan kemujatannya? Bahasa Al-Quran. Nah, alhamdulillah bukan Anda yang mengatakan ya, tapi Ibu Bapak sendiri, Masya Allah. Berarti sekarang sudah merasa penting nggak belajar bahasa Al-Quran tuh? Insya Allah penting. Nah, pentingnya A, penting, sangat penting, atau amat sangat penting sekali, atau yang E? Berapa kata? 23. Subhanallah. Amat sangat penting, sekali-sekali banget, tidak bisa miraku ya. Panjang sering. Iya, panjang sering, subhanallah. Oleh Seyova, alhamdulillah. Inilah kenapa akhirnya kita mesti mempelajari bahasa Al-Quran. Nah, inilah yang akan, ini baru gambaran ya, yang akan kita pelajari setiap hari Kamis ya Bapak ya. Jadi sentuhan-sentuhan kemujizatan Al-Quran, tapi dengan pembahasan-pembahasan yang mudah, dicerna sama kita. Tapi memang karena kita kan segmennya itu pemula, tidak dengan tafsir-tafsir yang itu, Masya Allah. Ini mudah-mudahan nanti akan menjadi giroh kita untuk memahami betapa Al-Quran itu sangat luar biasa sekali, insya Allah. Alhamdulillah, itulah pentingnya belajar bahasa Al-Quran. Jadi sehingga nanti kita akhirnya bisa merasakan kemujizatan Al-Quran. Jadi ini sebetulnya baru alasan yang pertama ya. Kenapa kita mesti belajar bahasa Al-Quran? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis pun berbahasa Arab, ibadah kita bahasanya bahasa apa? Arab. Nah, Masya Allah. Jadi supaya kita bisa paham Al-Quran, paham hadis, supaya kita khusyuk dalam beribadah, maka akhirnya kita harus memahami bahasanya Allah, Masya Allah. Jadi bahasa Quran itu amat, ada berapa tadi? Amat, sangat mudah, sekali-sekali, dan seterusnya sampai ada kata cincai. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ibu Bapak, mangga insya Allah kita akan lanjutkan mungkin ya. Ini baru materi pembuka ya. Jadi kita mudah-mudahan ini menjadi semangat kita. Jadi bahasanya mudah, sederhana, dan ini juga untuk kita sama-sama mengkaji dan mempelajari bahasa Al-Quran ini. Mangga kalau ada pertanyaan silahkan, nanti bisa ditulis. Insya Allah nanti untuk rekaman ini akan direkam dan di-share ke Ibu Bapak di grup ya. Insya Allah. Ini Ustadz Kurnianya tidak hadir, beliau ada keperluan. Mangga Ibu Bapak kalau ada pertanyaan bisa diacukan tangannya atau di-share atau diketik. Ustadz Sigit ada nggak? Ustadz Sigit? Ustadz Sigit? Alhamdulillah. Ustadz Sigit hadir ya. Ustadz Sigit nanti bisa mewakili ya untuk menutup pertemuan kita, insya Allah. Allah bagiannya Ustaz, ada guru-guru Masya Allah di sini, ada Ustaz Afif. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, beliau itu sama-sama dengan kami di Darut Tauhid, Ibu Bapak. Alhamdulillah. Silakan Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, nampaknya pertemuan kita sampai di sini dulu, insya Allah ya. Nah, insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan? Ada di chat, Ustaz. Oh, ada di chat. Oh, Ustaz, mungkin tidak apabila kita belajar 2 kali. Masya Allah, insya Allah nanti ya ke depan. Kita buat mudah-mudahan 1 kali seminggu istiqomah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah sangat tertarik luar biasa ya, nanti kita sebetulnya akan, misalkan gini Bapak ya, nanti anak akan di minggu depan akan banyak membahas tentang misalkan laha maka sabat wa alaiha maka sabat tuh. Untuk pekan depan ya, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Nah, bagi dia akan mendapat pahala dari apa yang dikerjakannya, dan bagi dia akan mendapat siksa dari apa yang dilakukannya. Pertanyaannya, dalam bahasa Qur'annya tidak ada kata pahala, tapi dalam terjemahnya ada kata pahala ya. Ya. Kan kalau secara lafadznya lah bagi hak dia, ma apa-apa kasabat dilakukan, wa dan ala atas hak dia, iktasabat apa-apa yang dilakukan. Tapi ketika terjemahnya ini Al-Baqarah 286, tiba-tiba muncul lafadz bagi dia mendapat pahala. Nah, pertanyaannya dari mana kata pahala itu hadir? Masya Allah. Ini supaya penasaran ya. Alhamdulillah. Dari mana kata azab itu hadir? Insya Allah ya. Pekan depan. Kemudian kita berdoa. Misalkan doa pertama yang Allah ajarkan kepada manusia siapa? Doa apa, Bu? Belajar. Doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada manusia. Kepada Nabi doa siapa?
Nah, Nabi Adam ya, dolamna anfu sana. Filana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Nah, kenapa tidak Allahumma? Kenapa Robbana? Masya Allah. Tuhan. Dolamna, kenapa mana dolamna? Kemudian kalau kita dolim, maka yang dipinta itu harus dua, Bu. Maghfirah dan rahmat. Kenapa mesti itu? Masya Allah. Insya Allah ya. Itu akan kita kaji di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Masya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin demikian ya untuk hari ini. Karena sudah jam 17.22 juga. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama kita membuat ibu-ibu semakin semangat. Oh, ternyata Quran itu mukjizat ya. Ini intinya gini, Bu. Jangan, ini kebayang nggak? Ibu-ibu hanya memahami dan bapak-bapak hanya memahami satu huruf kan? A dan at ya. Iya. Betul kan? Kebayang nggak kalau kita pahamnya satu kata? Satu ayat, satu surat, satu juz, itu perasaan itu akan berdebar terus, Bu. Makanya nanti dalam surat Maryam, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan idatutla alaihi ayatihi kharru sujadan wa bukiyan. Mereka apabila dibacakan ayat-ayat rahmat ya, ayat rahmat, kharru, mereka itu kharru itu artinya tersungkur. Sujadan sambil sujud, wa bukiyan dan sambil menangis. Kenapa? Saking pahamnya mereka terhadap bahasa Al-Qur'an. Kalau kita sudah paham bahasa Al-Quran, menghafal Quran itu perlu 6 bulan, Bu. Masya Allah. Ulangi ya. Kalau kita betul-betul paham terhadap Al-Quran, menghafal Quran itu, paham 30 juz itu cukup berapa bulan? 6 bulan. Ah, nggak percaya. Kalau sudah paham ya. Iya, Jadi, coba paham Qurannya 10 tahun. Masya Allah. Tapi yang bagi kita mah masalah bukan masalah sampai beres ya. Tapi terus, kalau kita ada niat, ada 1000 jalan. Nah, kalau kita ya Allah saya ingin paham Quran, ingin hafal Quran, baru memahami satu ayat wafat itu nanti dicatat sudah paham 30 juz dan hafal 30 juz. Kenapa? Karena ada niat, Masya Allah. Niat itulah yang kemudian akan menyampaikan kita menuju maghfirahnya Allah, insya Allah. Nampaknya demikian dulu ya. Insya Allah nanti untuk pekan-pekan selanjutnya kita akan ada beberapa inovatif nih. Akan ada kuis, ada lain sebagainya insya Allah. Yang akan membuat ibu bapak istiqomah. Terima kasih ibu semuanya. Ana tidak bisa sebutkan satu-satu ya namanya semuanya karena ini ada 101, Masya Allah. Kalau disebutkan banyak biasanya kalau di kelas Ana sebutkan tuh satu-satu. Sebentar lagi ibu bapak ya. Di absen ya. Kita punya tagline ya untuk supaya ibu bapak menjadi semangat. Kalau anak katakan program adab gitu ya. Program adab nanti jawabannya cepat, mudah, menyenangkan dan sistematis gitu ya. Cepat gitu ya. Cepat itu seperti ini apa? Kilat nih. Cepat. Mudah itu gini, mudah kan? Mudah, bahagia, menyenangkan. Kalau ini apa? Menyenangkan apa? Sangyo. Masya Allah. Sangyo. Dan ini. Sistematis. Dan itu dan sistematis. Coba ya. Sama-sama ya. Dan itu gini. Dan ya. Sama-sama ya. Sama-sama nih. Oh, checklist ya, Dan. Program adab. Cepat, mudah, menyenangkan, sistematis. Masya Allah. Itu supaya menjadi sugesti. Jadi ketika ini selama ini kalau kita belajar bahasa Arab kan sulit, rumit. Nah sekarang mah rubah Bu. Pikiran itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau ibu mendengar bahasa Al-Quran, bahasa Arab jawabannya hanya 4. Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati kita semua. Insya Allah kita ada waktu, kita akan ketemu lagi pekan depan ya. Masya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu Bapak, afwan ya sebelum Ana tutup, mohon Ana izin untuk memoto dulu ya. Boleh, Ustaz. Sebagai pertemuan pertama kita. Kalau ya. foto ikut, Ted. Oh, Masya Allah, Pak Hidayat. Oh, Masya Allah, sedang nyupir. Hati-hati, jangan fokus ke sini, nanti nabrak nih, bahaya. Siap ya. Boleh dibuka kalau berkenan. Ya, kita ke layar 1 dulu. Ya, 1. Oh, sebentar ya. Api. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak Kurnia hadir, Masya Allah. Pak Kurnia, Masya Allah, subhanallah. Beliau selalu bersama kami nih, pada subuh, pada hari Rabu, Pak Kurnia ya.
Ada api Pak Ustadz? Ada apa? Api. Oh, Masya Allah, Pak Api. Alhamdulillah, Pak Dudu sedang nyetir ya. Subhanallah. Minimal saja, Ustaz. Iya, Pak Dudu, alhamdulillah. Ini biasa kalau dulu sebelum corona selalu di Bio Farma nih ngisi kajian taklim. Dulu biasa kalau udah mau habis datang. Siap ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Ini layar pertama, ini ada 5 layar. Ya. Masya Allah, syukran Ibu Bapak. Kemudian ya, kita ke layar yang kedua ya. Mohon berkenan untuk jangan dulu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syukran, layar kedua sudah. Kita masuk ke layar ketiga. Layar ketiga, ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, sudah. Alhamdulillah. Kita masuk ke layar nih keempat ya. Oh, ini sudah ada yang keluar. 1, 2, 3. Ya, udah. Syukran Bapak Ilaliko. Assalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Beni. Pak Beni, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ini. Kangen dengan Pak Beni nih. Apa Pak Ben? Alhamdulillah. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz Firman. Dimronte ieu. Ini dia atin. Ngaran